Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Hapsari dengan NIM 2002042, Prodi Teknik Informatika A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori automata. Yang pertama itu ada definisi teori bahasa, di mana terdapat 6 definisi. Pertama, teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancang kompilator dan pemroses naskah. Nah, kedua, bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat di dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh 2 atau lebih tata bahasa berbeda. Itu yang kelima dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Bahasa manusia bersifat sebaliknya. Yang terakhir itu grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Dalam pembicaraan selanjutnya, bahasa formal atau disebut bahasa saja 1.2, yaitu tentang definisi automata. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Automata adalah sebuah bentuk yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, di mana yaitu dia bisa menerima input, menghasilkan output, dan bisa memiliki penyimpanan sementara dan mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Yang ketiga itu automata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, di mana state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Nah, yang keempat itu adalah input pada mesin automata. Dianggap sebagai bahasa yang harus dikenal oleh mesin. Nah, di mana mesin automata membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu bisa diterima atau enggak. Sehingga nantinya mesin automata itu dapat digunakan untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh aturan bahasa itu. Teori automata atau kajian mengenai suatu piranti komputasi khayalan yang kerap disebut mesin. Automata itu adalah suatu mesin yang bekerja dengan sendirinya atau otomatis. Sebuah automata merupakan struktur transisi dari mesin sekuensial, yaitu mesin yang keluarannya tergantung pada struktur rangkaiannya, atau dengan kata lain keluaran mesin sekuensial tergantung kepada keadaan sebelumnya. Terus ada mesin abstrak. Automaton itu mesin yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui aturan-aturan dari sebuah gambar, dari sebuah grammar, untuk menghasilkan setiap elemen dari bahasa. Terakhir dia ada di teori bahasa formal dan automata. Itu berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama itu pembangkitan kalimat atau generation, itu menghasilkan sebuah kalimat dalam bahasa L berdasarkan aturan yang dimilikinya. Yang kedua itu kalimat pengenalan kalimat atau recognition, menentukan suatu string atau kalimat termasuk sebagai salah satu anggota himpunan R. Sejarah automata. Pada tahun 1930 itu sebelum lahirnya komputer, Alan Turing itu mempelajari sejenis mesin abstrak yang memiliki seluruh kemampuan yang dimiliki komputer masa kini. Setidaknya dalam hal apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan. Yang kedua itu menurut David Hilbert, itu ia mencoba menciptakan algoritma umum untuk pembuktian seluruh persoalan matematika secara otomatis, yaitu mampu menentukan salah benarnya sembarang posisi matematika. Yang ketiga itu tentang pada tahun 1931 Kurt Gödel itu mempubliskan teori ketidaklengkapan, di mana membuktikan prosedur atau algoritma yang dikehendaki David Hilbert, yaitu ilmuwan yang kedua, bahwasanya
bahwasanya itu tidak akan pernah ada gitu. Dimana Gödel membangun rumus di kalkulus predikat yang diterapkan pada bilangan bulat yang memiliki pernyataan-pernyataan definisi yang tidak dapat dibuktikan maupun dibantah dalam suatu sistem logika yang mampu dibangun manusia. Pada tahun 1940 sampai 190-an, jenis mesin yang lebih sederhana yang sekarang kita kenal sebagai automata hingga atau finite automata itu dipelajari oleh sejumlah peneliti yang awalnya diusulkan untuk memodelkan fungsi otak, kemudian berubah menjadi alat yang luar biasa ampuh untuk berbagai keperluan lain. Pada tahun 1950-an juga pakar linguistik Noam Chomsky memiliki kajian mengenai tata bahasa formal atau bahasa grammar. Tahun 1969, S. Cook itu memperluas kajian Turing, yaitu kajian yang terjadi pada tahun 1930. Nah, di situ dia memperluas kajian mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan oleh mesin komputasi. Yang ketujuh, Nicholas dan Pitts itu mengemukakan mesin abstrak sederhana yaitu finite automata untuk memodelkan neuron nets gitu. Terus ada Stephen Kellen yang mengemukakan ekuivalensi antara finite automata dan ekspresi reguler. Nah, karena banyak yang berperan dalam pengembangannya, bidang teori ini diberikan aneka ragam nama. Dia ada beberapa 1.4 yaitu aplikasi otomata. Ilmu komputer memiliki dua komponen utama, yaitu pertama model dan gagasan mengenai komputasi. Yang kedua itu teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun beberapa penerapan otomata itu ada 4 yang paling penting. Yang pertama itu perangkat lunak yang digunakan untuk merancang perilaku rangkaian digital. Yang kedua lexical analyzer, yaitu bertugas untuk memecahkan komponen compiler yang bertugas untuk memecah teks-teks input menjadi logical unit seperti identifier, keyword, dan punctuation. Yang ketiga perangkat lunak untuk memindai dokumen teks yang sejumlah halamannya luar biasa banyak. Yang keempat itu perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa sistem dengan state berbeda yang berhingga jumlahnya atau dengan jumlah banyak. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.